Orang takwa itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling mantep ajeg menghadapi hidup ini apapun yang terjadi, orang yang hidupnya selalu ditolong oleh Allah menghadapi masalah sepelik apapun, seberat apapun. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan rezeki pertolongan yang tidak pernah terbayangkan, tidak terpikirkan, yang tidak pernah ada dalam bayangannya, penuh dengan jamuan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak dari hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisab, sangat mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Berarti masalah terbesar kita adalah dosa kita, yang membuat hidup kita tidak bahagia, tidak mulia, dan tidak selamat adalah dosa. Dosa diri sendiri, bukan dosa orang lain. Man qoma, barang siapa yang sholat, man qoma, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, man shoma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, memang Allah ingin sekali mengampuni dosa kita. Ada dua kata kuncinya, imanan wahtisaban. Imanan itu adalah yakin dan percaya penuh bahwa perintah saum itu diwajibkan oleh Allah. Jadi saum itu bukan kebiasaan, bukan tradisi, bukan ikut-ikutan, tapi ini perintah Allah. Harus yakin bahwa yang memerintahkan saum ini adalah Allah, dan pasti perintah ini membawa kebaikan yang banyak, karena setiap perintah Allah bagi kita pasti untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah yang tidak memerlukan apapun. Jadi ketika mendapatkan perintah saum bulat, ini adalah perintah Tuhan saya dan pasti ini baik untuk saya, untuk dunia, untuk akhirat, untuk lahir, untuk batin, untuk akal, untuk diri, untuk yang lain. Maka menyambut Ramadan ini harus dengan kegembiraan bahwa ini adalah karunia besar. Tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu kecuali pasti untuk kebaikan kita. Allah tahu apa yang akan membuat kita bahagia, selamat, mulia, dan itu Allah siapkan pada perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang akan membuat kita sengsara, hina, dan celaka, dan itu ada pada larangannya. Dan diwajibkan itu tidak ada yang lebih dicintai Allah dari sebuah amal kecuali yang diwajibkan. Maka kita menyambut Ramadan ini bukan
bukan sama sekali karena tradisi, kebiasaan tiap tahun, dari dulunya juga sudah begini, tidak. Dan kita yakin bahwa Ramadan ini akan membawa banyak kebaikan sepanjang ihtisaban. Jadi memang dua yang akan mendapatkan karunia ini adalah mukmin dan muhtasib, orang yang beriman dan orang yang ihtisab. Kalau ihtisab itu apa? Talab at-tawab min Allah, mencari pahala dari Allah. Orang yang ihtisab itu adalah orang yang bertekad kuat untuk meraih kebaikan yang banyak dari Ramadan ini. Sudah menggembira, Allah menyediakan dengan imanan, dan ihtisab itu kita menjalaninya penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan dari waktu ke waktu di bulan Ramadan ini. Tidak ada nunggu-nunggu buka yang nanya-nanya jam, berapa menit lagi, berapa jam lagi. Itu ciri-ciri pada umumnya sudah tidak kuat pengen buka. Terserah berapa jam, tiap detiknya itu kebaikan. Gembira dengan detik-detik saum, gembira dengan saat buka karena saat mustajab doa, gembira dengan malam harinya karena saat qiyamul lail, gembira saat bersedekah. Jadi Ramadan itu betul-betul gembira karena ada pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah, imanan wahtisaban. Kita belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Ini momentum kita bisa bersih dari dosa yang sementara ini membuat kita tidak tenang. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Tidak ada yang membuat kita menderita selain zalamtun nafsi, dosa yang kita lakukan. Maka sukacita. Kenapa Ramadan banyak yang kurang menggugah dan mengubah? Padahal ini kalau dalam bahasa teknologi shortcut, jalan pintas menuju ahli takwa. Pahala yang biasa-biasa, amal sunnah dianggap wajib, yang wajib 10-700 kali lipat, tidak ada di bulan yang lain. Artinya kalau kita ngarep-ngarep pahala, inilah bulan bergelimangnya pahala dengan mudah. Kalau kita ingin bersih dari dosa, ini dosa yang membuat habis dosa-dosa kita. Tapi orang yang munafik melihat dosa seperti lihat lalat yang ditepis begitu saja, tidak takut dia. Orang beriman lihat dosa seperti lihat gunung yang akan roboh menimpanya, selalu merasa terancam oleh dosa-dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang takwa itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling mantep ajeg menghadapi hidup ini apapun yang terjadi. Orang yang hidupnya selalu ditolong oleh Allah menghadapi masalah sepelik apapun, seberat apapun. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan rezeki pertolongan yang tidak pernah terbayangkan, tidak terpikirkan,
yang tidak pernah ada dalam bayangannya, penuh dengan jamuan dari Allah. Makanya jangan iri kepada yang diberi dunia, iri yang diberikan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau sudah takwa bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah beri jalan keluar. Tidak ada masalah yang gawat, tidak ada masalah yang rumit, pelik, berat, tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin dengan pertolongan Allah. Walaupun tidak terbayangkan, tenang saja. Ramadan. Pertanyaannya, apa yang membuat Ramadan kita kurang gemilang? Dua, lemah ilmu dan lemah jiwa. Lemah ilmu membuat kita tidak tahu ilmu apa ini. Tentu saja ilmu agama. Kurang ilmu agama tidak akan mengenal Allah. Tidak kenal Allah tidak akan tenang. Saudara, kalau naik pesawat sekian banyak orang, naik-naik saja, tenang di pesawat. Kenapa? Karena percaya kepada pilotnya. Kita tidak curiga, ini pilot sudah sekolah belum? Sudah dites urin belum? Pilot malamnya cukup tidur tidak? Kita percaya, percaya yang bikin tenang, benar? Makin percaya ke Allah, makin tenang. Bagaimana bakal percaya kepada Allah kalau Allahnya tidak pernah dipelajari? Belajar agama, belajar mengenal Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal apa yang diperintahkannya. Itu agama tuh ada di sana yang membuat kita tahu, oh ini dia yang membuat saya bahagia, mulia, itu ada pada perintah Allah. Tidak belajar, tidak tahu, tidak mengerti. Ini dia yang dilarang Allah, ini yang bakal membuat saya celaka. Tidak belajar, tidak akan tahu. Makanya orang-orang yang jarang belajar agama karena sangat sibuk membuka HP 5,5 jam untuk terus menggeser-geser telunjuknya. Tapi setiap ada a'udzubillahi langsung digeser. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak kuat semenit juga. Karena setan, godaan setan yang pertama adalah membuat kita tidak mau belajar agama. Karena sabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Silahkan jujur, berapa menit, berapa jam sehari kita belajar agama dengan sungguh-sungguh. Dari buka YouTube, TikTok dan sebagainya 5,5 jam, berapa menit kita membuka kajian dari ulama yang lurus, yang hanif. Yang bagaimana banyak yang ceramah di YouTube nih, lucu-lucu, terpingkal-pingkal saya dengar ceramahnya. Insya Allah banyak yang baik. Tapi kalau boleh menganjurkan, cari selain berguru ya, kepada guru yang mengamalkan min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas keislaman seseorang, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak manfaat.
Kalau mau cari guru, cari ulama, lihat dan simak yang perkataan perbuatannya tidak sia-sia. Setiap bicara berisi, tiap berbuat bermakna. Kalaupun lucu, lucunya tetap ada hikmahnya. Mintalah kepada Allah supaya diberi guru yang membuat kita yakin kepadanya, yang membuat kita mengenal jalan yang Allah ridhoi, dan kita tidak tersesat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Minta. Kenapa sholat kita jarang khusyuk atau jarang sekali khusyuk? Jawab. Jarang. Tahu penyebabnya? Lemah ilmu sholat. Kita bekal sholat kita zaman SD, zaman TK, kita nyaris tidak tahu arti bacaan sholat. Jadi sholat tidak khusyuk itu diantaranya lemah ilmu. Coba sekarang saya mau ngetes, tuh sudah meriang hadirin. Lihat tangan ini langsung. Kenapa ujuk-ujuk wirid? Kita doa iftitah tidak mengerti. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tidak paham, kita hafal. Jadi baca itu tidak ada kontak ke Allahnya, paling kontak ke hafalan. Padahal semua bacaan sholat itu zikrullah, tapi kita baru sampai ke bacaan. Ada yang selama sholat tuh fokus kepada makhraj dan tajwid, kepada tahsin saja. Bahkan kadang menilai seseorang dari tahsinnya. Ah iya mah, itu benar, kurang bersih haknya. Padahal yang bersangkutan, yang haknya kurang bersih itu sangat berbakti ke orang tuanya, sangat banyak sedekahnya, sangat banjir air mata taubatnya. Berarti yang suka merendahkan orang bukannya mengajari, itu sudah terpedaya oleh ilmunya, bukannya membuat bersih hati malah kotor hati. Hati-hati guru-guru tahsin itu posisi yang mulia, mengajari orang baca Quran. Tetapi mengajari Quran adalah untuk bersih hati, bukan untuk jadi kotor hati. Kenapa sholat tidak khusyuk? Dan tidak ngerti. Makin panjang bacaan imam, makin banyak rencana kita yang tersusun rapi, barang-barang yang hilang jadi ketemu. Kenapa? Lemah ilmu. Ramadan ini selain memperbanyak sholatnya, pastikan belajar tentang ilmu sholat. Tanpa tambah ilmu pemahaman sholat dan bagaimana sholat yang benar, sholat kita efeknya tidak kuat. Karena harusnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membuat rem pakem dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat kita bagus, urusan kita dibuat bagus oleh Allah. Maka Ramadan ini bagus sekali ikut sholat, tetapi kalau tidak dengan pemahaman ilmu yang baik,
taraweh itu beban. Tarawehnya mau yang berapa rakaat? 11, 23. Jujur ya, jangan yang langsung soleh, asli aja dulu. 11 atau 23? Imamnya baca Qur'annya yang 11 tuh ingin yang panjang-panjang, satu rakaat satu halaman atau satu lembar, atau yang ringkas tapi indah. Tapi indah tuh pelengkap saja Pak, aslinya ringkas. Belum aja sholat sudah malas ya. Kenapa taraweh makin lama makin berkurang? Pasti karena nggak ada nikmatnya dalam sholat. Beban bagi orang yang tidak paham. Sesuatu yang menyenangkan, yang nikmat itu kita ingin. Sesuatu yang jadi beban kita tidak ingin. Harusnya sholat itu kebahagiaan, tapi karena lemah ilmunya, maka imam bacaannya panjang, ada yang jengkel. Nah, teruku wae. Tuh. Nambah nih. Jadi sambil tarawih teh ambek-ambekan. Ah, imam ya mah kacau ya. Astagfirullah. Tolong Ramadan ini pastikan perbaiki ilmu tentang sholat, ilmu bacaan sholat, termasuk ilmu Al-Quran yang suka kita baca dalam sholat.